guys, Peter di sini. Jadi ini merupakan video konten pertama saya yang menjelaskan tentang materi perkuliahan saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang replikasi DNA bakteri atau bacterial DNA replication. Kalian udah tahu belum apa itu replikasi DNA? Oke, saya jelaskan ya. Replikasi DNA merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh sebuah materi, dan khususnya pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi bakteri. Nah, mereka dapat menggandakan diri, dapat memperbanyak diri, dan mewariskan sifat mereka dari generasi ke generasi. Nah, salah satunya adalah bakteri E. coli, Escherichia coli. Kalian udah tahu itu pasti. Bakteri ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa untuk menggandakan diri, karena mereka dapat melakukan pembelahan DNA dengan sangat cepat dan efisien. Bakteri ini merupakan bakteri bersel prokariotik. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, kalian udah pada tahu belum itu apa? Apa itu DNA? Pasti udah pada tahu ya, DNA merupakan sebuah materi genetis yang membawa informasi pada urutan basanya. Ada dua orang ilmuwan yang telah meneliti bahwa pasangan basa dalam materi genetik ini merupakan suatu dasar dalam mekanisme penggandaan molekul DNA. Nah, mereka peneliti itu adalah Wettgen dan Crick. Nah, kita akan bahas sejarahnya. Pada tahun 1950 itu ditemukan 3 model dalam replikasi DNA. Yang pertama adalah konservatif model, yang kedua adalah semi konservatif model, yang ketiga adalah dispersif model. Untuk yang konservatif model dapat dilihat di sini ya. Untuk yang konservatif model, dua untaian DNA ini akan dijadikan sebagai template untuk molekul DNA yang baru. Nah, seperti digambar di sini ya. Itu ada dua untaian dan bisa jadi dua. Oke. Nah, untuk yang semi konservatif model, itu masing-masing untaian DNA itu akan memisah dan kemudian akan dijadikan sebagai masing-masing sebagai template sendiri. Oke, jadi paham ya bagaimana bedanya antara konservatif model dan semi konservatif model. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang ketiga adalah dispersi model. Dispersi model ini molekul DNA itu akan dipotong-potong, jadi akan menjadi beberapa bagian gitu. Nah, beberapa bagian itu akan melakukan replikasi sendiri. Nah, sehingga akan terbentuk sebuah molekul DNA yang baru. Mereka akan membentuk dua molekul DNA yang baru dengan terdiri dari DNA yang lama dengan DNA yang baru. Bisa dilihat di sini ya. Itu jadi ada potong-potong gitu. Selanjutnya teman-teman, ternyata ada ilmuwan lain atau peneliti lain yaitu Arthur Kornberg beserta rekan-rekannya pada tahun 1955 meneliti bakteri Escherichia coli. Ternyata ditemukan ada enzim yang berperan penting dalam replikasi DNA bakteri tersebut. Mereka menamai enzim itu dengan DNA polimerase 1 yang berfungsi untuk mensintesis molekul DNA. Kemudian ada 3 cara dalam replikasi DNA. Yang pertama adalah cara inisiasi yang biasanya terjadi pada Escherichia coli. Kemudian yang kedua adalah semi discontinuous, dan yang ketiga ini adalah rolling cycle replication. Oke teman-teman, jadi saya akan menunjukkan video bagaimana replikasi DNA bakteri itu terjadi. Ini videonya. Struktur dari DNA membantu dalam kecepatan dan akurasi proses replikasi. DNA rantai ganda merupakan polimer dari 2 nukleotida yang memiliki ikatan hidrogen untuk membentuk rantai ganda. Nukleotida adalah molekul yang terdiri dari gula deoksiribosa, fosfat, dan salah satu dari 4 basa nitrogen. Tulang punggung fosfodiester terdiri dari gula dan juga fosfat. Basa nitrogen termasuk sitosin, timin, adenin, dan juga guanin. Sitosin dan guanin akan membentuk 3 ikatan hidrogen, sedangkan timin dan adenin akan membentuk 2 ikatan hidrogen. Ini disebut dengan pasangan basa komplementer. Pada rantai ganda akan memiliki satu untai yang berorientasi dari arah 5 sampai 3 yang relatif terhadap gugus hidroksil dari gula, dan pada untaian yang lainnya akan terarah dari 3 sampai ke 5. Ini disebut dengan bidireksional atau berjalan 2 arah. Paham ya? Ini menunjukkan bahwa adanya sifat antiparalel dari rantai DNA. Pasangan-pasangan basa dalam struktur DNA ini akan memungkinkan terjadinya replikasi yang terjadi secara semi-konservatif, seperti yang saya jelaskan tadi. Setiap rantai molekul DNA ini digunakan sebagai cetakan atau template dalam replikasi DNA. Replikasi DNA dimulai dengan rantai ganda DNA yang dipisahkan dan masing-masing akan menjadi untaian asli atau rantai induk atau parent strand yang digunakan sebagai template atau cetakan untuk pasangan basa nukleotida dalam membuat 2 molekul baru DNA. Replikasi DNA akan terjadi pada arah 5-3 yang kemudian akan menambahkan nukleotida baru ke ujung 3 rantai baru. Replikasi DNA akan dimulai pada daerah yang spesifik. Nah, daerah ini disebut dengan origin of replication atau titik mula replikasi. Pada titik ini akan ditujukan area replikasi aktif yang disebut dengan garpu replikasi karena bentuknya seperti garpu.
Dalam bahasa Inggrisnya adalah replication fork. Dapat kita lihat bahwa ada sebuah enzim, yaitu enzim helicase, yang akan terus bergerak maju untuk memisahkan rantai helix ganda DNA atau DNA parent, yang kemudian protein pengikatan berantai tunggal akan menstabilkan wilayah rantai tunggal yang baru. Kemudian ada DNA gyrase, merupakan sebuah enzim yang memastikan daerah rantai ganda di luar replication fork atau garpu replikasi tidak berlilitan sehingga dapat terurai sempurna. Setelah dirasa stabil, maka DNA polimerase akan mengkatalis penambahan nukleotida baru ke rantai anakan yang terbentuk. Protein lainnya seperti beta clamps dan clamps loader berfungsi untuk membantu menahan DNA polimerase sesuai dengan pada tempatnya di DNA. Selanjutnya, urutan pendek RNA yang disebut dengan primer harus dipasangkan ke untaian cetakan oleh enzim primase, karena DNA polimerase tidak bisa menambahkan nukleotida tanpa adanya primer. Replikasi kedua rantai tersebut terjadi secara bersamaan. Pada rantai yang satu, menggunakan sintesis berkelanjutan, terjadi pada induk 3-5 yang disebut dengan leading strand. Nukleotida yang baru ditambahkan pada 3, kemudian akan bergerak terus menuju fork replication atau garpu replikasi yang memanjang. Sedangkan pada rantai yang lainnya, terjadi sintesis yang terputus-putus pada rantai induk 5-3 yang disebut dengan lagging strand. Segmen yang terputus-putus itu disebut dengan fragmen Okazaki atau Okazaki fragment. Replikasi yang terjadi pada rantai yang ini menggunakan enzim primase untuk menambahkan primer di depan ujung lagging strand DNA polymerase 3 yang kemudian akan menambahkan sekuens pendek nukleotida atau Okazaki fragment ke primer yang mengisi celah. Ketika helix dibuka lebih jauh lagi, proses ini akan berulang terus-menerus sampai seluruh rantai direplikasi. DNA polimerase 1 akan menggantikan primer RNA dengan nukleotida DNA, dan kemudian DNA ligase akan memastikan antara ikatan fragmen dan nukleotida yang diganti. Setelah menyelesaikan salinan tersebut, dua salinan yang identik dari molekul DNA akan dihasilkan. Itu merupakan mekanisme atau proses dari replikasi DNA bakteri ya teman-teman. Jadi replikasi DNA bakteri ini memungkinkan untuk sel-sel dalam bakteri terus aktif membelah sehingga dapat dipastikan bahwa sel-sel anakan bakteri yang jumlahnya sangat banyak itu memiliki sifat dari materi genetis dan juga memiliki fungsi dari sifat materi genetis itu yang sama dengan induknya. Jadi sekian video konten dari saya yang berisi tentang materi perkuliahan saya tentang replikasi DNA bakteri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Dan kemudian silahkan kalian share ke teman-teman kalian semua yang membutuhkan. Terima kasih.